Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan seluruh warga jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga pada saat ini, di mana pada saat ini kita juga akan bersama-sama mempersiapkan diri di dalam persiapan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Untuk itu mari kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan, kita menentukan hati dan diri kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga dan persiapan perjamuan kudus pembangunan GKJW pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus ada menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan dari Kidung Jemaat nomor 66, bait yang pertama, di gunung dan di lurah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk bersama membaca merenungkan bagian firman Tuhan yang pada saat ini terambilkan dari Yesaya 41 ayat 8 sampai yang ke-10. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih penyertaan-Mu. Kau telah pimpin sertai di dalam kehidupan kami. Bersama saat ini Tuhan, di dalam kami berhimpun di dalam ibadah keluarga, kami juga mempersiapkan hati dan diri kami. Kami akan meneladani dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, terangi hati pikiran kami. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita terambilkan dari Yesaya 41 ayat 8 sampai yang ke-10 yang demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hei Israel hambaku, hei Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Demikian firman Tuhan, nas yang kita renungkan bersama pada saat ini. Saya ulangi dari ayat ke-10 yang demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Berbahagialah kita senantiasa membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada saat ini saya berikan tema bersinergi membangun GKJW. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah buku yang berjudul Jemaat yang Vital dan Menarik, Jan Hendrik menyebutkan bahwasanya di dalam membangun sebuah jemaat, salah satu faktor yang menentukan dan mendukung di dalam pembangunan jemaat adalah iklim yang positif. Yang dimaksudkan dengan iklim adalah suasana yang diperlukan di dalam menciptakan terwujudnya sebuah pembangunan jemaat.
Ketika iklim yang positif itu terwujud di tengah-tengah pembangunan jemaat, maka jemaat akan senantiasa diwarnai dengan situasi yang baik dan juga situasi yang kondusif. Di mana di dalam iklim yang positif tadi akan membantu setiap anggota jemaat untuk saling menolong, untuk saling memperbaiki diri, saling memperbaiki kekurangan satu dengan yang lain, saling menghormati dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula di dalam sebuah iklim yang positif, di dalam sebuah pembangunan di tengah jemaat, akan menciptakan suasana kekeluargaan, suasana kebersamaan yang dilandasi dengan kasih. Dengan iklim yang positif itulah menjadikan jemaat bertumbuh, berkembang, dan juga mampu melakukan pembangunan yang baik di tengah-tengah jemaat. Akan ada perasaan nyaman, perasaan sukacita, dan juga kebersamaan yang dimiliki oleh setiap anggota dari masing-masing jemaat tersebut. Sehingga di dalam membangun sebuah jemaat, situasi kerukunan, kebersamaan, kesehatian terwujud di tengah-tengah jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula di dalam upaya menumbuh kembangkan dan membangun jemaat, hendaknya setiap jemaat menghindari iklim yang negatif, yang membawa akibat yang buruk di dalam setiap pembangunan jemaat Tuhan. Iklim yang buruk atau negatif tersebut diantaranya adalah pengambilan keputusan yang sulit, kecilnya peran setiap warga jemaat, rendahnya kerelaan untuk saling menolong, sebab merasa ini bukan bagian dari tugas dan tanggung jawab pelayanan saya. Demikian pula banyak yang merasa kehilangan energi karena konflik-konflik kecil yang tidak terselesaikan. Tingkat kehadiran warga, partisipasi jemaat yang rendah di dalam pembangunan jemaat. Hal inilah yang mestinya dihindari di dalam pembangunan jemaat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iklim yang negatif pula pernah dialami di tengah-tengah GKJW. Ada faktor luar, di mana pada masa penjajahan Jepang, GKJW sebagai tubuh Kristus pernah mengalami masa-masa yang sulit, di mana banyak gereja yang ditutup, banyak gereja yang tidak melaksanakan ibadah karena takut ditangkap oleh tentara Jepang pada waktu itu. Banyak di antara pendeta maupun juga tokoh-tokoh gereja yang ditangkap, dipenjara, dan juga bahkan ada yang mengalami kematian. Akibatnya Bapak Ibu pada masa itu GKJW mengalami masa-masa sulit, masa-masa kelam. Kita dapat membayangkan betapa menyedihkan situasi pada saat itu antara tahun 1943 sampai 1945. Kendati demikian kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap senantiasa menjaga, dan Tuhan juga senantiasa ada di dalam setiap pergumulan kehidupan jemaatnya, khususnya di GKJW. Oleh karena itu setiap tahun, khususnya pada bulan Agustus, kita bersama-sama memperingati Hari Pembangunan GKJW. Tugas dan tanggung jawab kita bersama adalah meneruskan pembangunan tersebut dengan semangat membangun ke arah pertumbuhan gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Israel sebagai bangsa pilihan pernah berada pada situasi yang sulit dan situasi yang juga tidak menyenangkan, yaitu ketika mereka ada di tanah pembuangan di Babel. Selama kurang lebih 70 tahun mereka harus hidup di tanah Babel. Hal ini terjadi oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan, mereka telah tidak setia kepada Tuhan, mereka berpaling kepada ilah-ilah lain, mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Oleh karena itulah ketika mereka dibuang di Babel menjadi cara oleh Tuhan agar mereka senantiasa sadar bahwasanya ketika mereka mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri, mereka pada akhirnya menerima hukuman dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kendati demikian Allah senantiasa mengasihi umat-Nya. Allah kendati telah menghukum umat-Nya, tujuannya agar umat-Nya menyadari dosa, kesalahan, dan mereka mau memohon pengampunan, dan pada akhirnya Allah
mengampuni, dan memulihkan Israel. Di masa pembuangan itulah umat sadar akan segala dosa pelanggaran mereka. Umat senantiasa memiliki kesempatan untuk menyadari kelemahan diri, mengakui dosa mereka, dan berdoa mohon pengampunan. Dan Allah berjanji memulihkan umatnya. Oleh karena nubuatan Yesaya, Allah berkenan memberikan berita pengampunan selama umat Tuhan bertobat. Sebagaimana di dalam bacaan kita, Yesaya 41 ayat 8 sampai yang ke-10, di sini menunjukkan bahwa sejak semula Allah telah mengasihi, Allah telah memilih Israel. Mulai dari Abraham, Yakub, dan keturunannya, Allah menyatakan janji dan memperbarui janji keselamatannya itu bagi Israel. Terkhusus pada ayat yang ke-10, nats kita, Tuhan berseru kepada Israel agar mereka tidak takut dan bimbang. Sebab Allah akan memulihkan, Allah akan selalu menyertai dalam kehidupan umatnya. Mengapa umat Israel tidak perlu merasa takut? Ada 3 alasan yang disebutkan oleh Yesaya. Yang pertama, karena Allah melindungi dan menolong mereka dari musuh-musuhnya. Ayat yang 11 dan 12. Demikian pula Allah akan membuat malu musuh-musuh dari Israel. Allah memegang tangan, dengan tangan kanan Allah sendiri, Allah memberikan kemenangan kepada Israel. Hal yang kedua yaitu Allah menguatkan dan meneguhkan Israel. Israel yang diibaratkan seperti cacing dan ulat pada ayat yang ke-14 menunjukkan bahwasanya umat Israel adalah umat yang lemah, di mana di sini mereka mendapatkan kekuatan, pertolongan dari Allah. Sehingga dalam hal ini Allah menguatkan dan meneguhkan Israel. Alasan yang ketiga supaya mereka tidak merasa takut, karena Allah menjawab doa dan menyertai umatnya. Allah berjanji tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Tuliskan pada ayat yang ke-17. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di gereja kita saat ini, di GKJW, saat ini kita ada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Situasi yang tentunya tidak mudah dilalui, tetapi harus kita hadapi, harus kita jalani dalam kehidupan umat Tuhan. Pada saat ini kita ketahui banyak gereja yang belum bisa melaksanakan ibadah di gereja. Ibadah masih dilakukan di rumah masing-masing karena untuk menghindari virus COVID-19 ini. Bahkan sampai akhir bulan Juli ini pun belum semua gereja melaksanakan ibadah di gedung gereja. Kalaupun bisa, ibadah dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang begitu ketat. Situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Apakah akibatnya? Akibatnya adalah bentuk pelayanan ibadah di gereja selama ini mengalami perubahan. Pelayanan gereja kepada jemaat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi, media sosial yang bersifat daring, baik itu melalui informasi, WhatsApp, ataupun juga rapat-rapat yang menggunakan media Zoom, atau juga tayangan-tayangan ibadah live streaming yang ditayangkan melalui media YouTube. Dari pola pelayanan konvensional menjadi digital. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, situasi saat ini tentu berbeda dengan situasi GKJW pada masa penjajahan Jepang, di mana semua aktivitas pelayanan gereja ditutup dan tidak ada kegiatan gereja pada waktu itu. Namun pada saat ini kita tadi masih bisa beraktivitas kendati mengalami pandemi COVID-19. Gereja masih bisa melayani jemaat walaupun dengan bentuk pelayanan-pelayanan baru, menyesuaikan dengan situasi yang ada. Lantas bagaimanakah pembangunan GKJW saat ini? Apa yang bisa kita lakukan dan kita perbuat di tengah-tengah situasi pandemi saat ini? Belajar dari kesaksian Nabi Yesaya yang menguatkan bangsa Israel. Kita diajak untuk yang pertama percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dan menyertai di dalam kehidupan umatnya. Jangan takut dengan situasi dan keadaan yang tidak pasti saat ini. Hadapilah dengan bersandar kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap perencanaan, penataan,
dan juga pelaksanaan pelayanan, baik di tingkat majelis jemaat, majelis daerah, maupun juga majelis agung. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan Allah selalu menyediakan dan mencukupkan, bahkan membuka jalan di dalam setiap kesulitan yang dialami oleh gereja. Teruslah berdoa, memohon kekuatan, dan senantiasa memohon agar Tuhan memulihkan kita dari situasi pandemi COVID-19 ini, agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Demikian pula, marilah kita senantiasa tetap memandang kepada Tuhan. Kita senantiasa bersedia untuk percaya bahwasanya Tuhan akan memulihkan, bahwasanya Tuhan akan senantiasa menolong umat-Nya, terkhusus bagi GKJW. Dia dan kita senantiasa berusaha, berupaya untuk melakukan yang terbaik yang kita mampu di dalam kita melayani Dia, melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pembangunan GKJW, yaitu adalah kita harus mau bersinergi bersama-sama membangun GKJW. Mari kita menciptakan iklim dan situasi yang positif di tengah-tengah jemaat Tuhan. Suasana sukacita dimanapun kita bekerja melayani, dimanapun kita ada di tengah-tengah jemaat yang sedang kita hayati bersama, Tuhan ada memampukan kita. Dengan memiliki sinergi di dalam membangun GKJW, kita akan memiliki semangat sehati sepikir. Kita memiliki semangat untuk bekerja sama, saling mendukung, saling menguatkan di dalam membangun GKJW. Hilangkan iklim negatif yang menimbulkan kebencian, prasangka, permusuhan, dan juga dendam di tengah-tengah kehidupan jemaat. Sebagai anggota jemaat, hendaknya kita saling bersinergi, saling melengkapi, saling membangun di antara satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, GKJW sebagai keluarga Allah dipanggil untuk menyatakan kasih dan karya Allah kepada dunia. Hal ini membutuhkan kebersamaan sinergi di antara kita sebagai anggota tubuh Kristus. Hal ini membutuhkan rasa saling percaya di dalam setiap anggota jemaat, di dalam melakukan setiap tugas yang dipercayakan kepada kita. Mari hendaknya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Pasti kita bisa membangun GKJW tercinta, dan Tuhan pasti memampukan kita sebagai GKJW untuk terus bertumbuh dan berbuah. Teruslah membangun dan teruslah memperbaiki diri bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai tanggapan atas firman Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 252, bait yang pertama, Batu Penjuru Gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita masuk bersama dalam persiapan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan pada kesempatan saat ini kembali kami mengingatkan perihal perjamuan kudus. Yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis
angkat sidi, serta tidak dalam pengembalaan khusus. Di gereja kita, GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus yang ditetapkan oleh Allah untuk umat miliknya yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus, haruslah ia hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, haruslah ia hidup dengan sesamanya di dalam damai dan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan itu berisi kasih karunia Allah dan juga kasih Allah yang kudus. Oleh karena itu, marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum memasuki meja perjamuan kudus. Saat ini, mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi. Sejenak kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan, kita pikirkan dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, seringkali jauh dari kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan di dalam rencana kehidupan ini. Demikian juga karena perjamuan itu berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya. Mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi, menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati dan benar. Seringkali di dalam hati kita masih menyimpan kebencian, kekecewaan, amarah, dendam, sakit hati, dan bahkan perselisihan terhadap sesama kita. Kita akui bahwa kita belum mampu hidup berdamai dengan sesama kita. Saat ini, marilah kita datang dengan penuh penyesalan kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapannya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan. Mari kita berdoa mohon pengampunan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu yang menyertai di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, mengakui akan segala dosa perbuatan kami, pikiran dan ucapan kami yang tidak seturut dengan kehendak kami. Kami mengakui dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah jemaat Tuhan, kami seringkali berbuat dosa, berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengakui dosa pelanggaran kami. Kami mengakui akan segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mohon Kau yang senantiasa memperbarui hati pikiran kami. Terlebih di dalam kami akan memasuki perjamuan kudus. Tuhan menyucikan hati kami. Tuhan memperbarui hidup kami. Sehingga hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Inilah Tuhan ungkapan pengakuan dosa. Dan kami mohon pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, bagi siapapun yang mau mengakui akan segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan dengan hati yang jujur dan tulus, serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya yang sama kembali, mau bertobat kepada Tuhan, Allah yang Maha Kasih akan mengampuni dan memberikan anugerah keselamatannya bagi kita. Sebagaimana Tuhan firmankan dalam kesaksian 1 Yohanes 1 ayat 9 yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini saya mengajak saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan kudus dengan menyampaikan pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020 ini? Bagaimana jawab saudara? Apakah bersedia?
Atas kesediaan saudara-saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut serta di dalam perjamuan kudusnya, kami mengucapkan terima kasih. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, mari kita bersama mengumpulkan persembahan. Bersama dengan kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 309, bait yang pertama, biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu yang menyertai di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah bersama-sama mendengar, merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersinergi di dalam membangun jemaat-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa membangun iklim yang positif di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, sehingga tercipta suasana kedamaian, suasana kebersamaan, semangat dan juga sukacita di dalam membangun jemaat Tuhan. Kami saat ini Tuhan berdoa untuk persiapan di dalam kami melaksanakan perjamuan kudus Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, terangi hati kami, mampukan kami untuk senantiasa menjaga diri kami, untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga melalui perjamuan kudus pembangunan GKJW, kami sungguh-sungguh Tuhan perbaharui tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan melalui roti dan anggur, mampu menyemangati, menyegarkan kami untuk senantiasa mau dan mampu bersedia melayani Tuhan di dalam pembangunan GKJW. Bapa di dalam surga, kami mendoakan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan berkati persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Para hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, Tuhan berikan hikmat kejaksanaan, kemampuan untuk boleh mengelola persembahan kami dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan untuk gereja kami, Gereja Kristen Jaya Wetan, terkhusus untuk kegiatan pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap majelis jemaat di dalam menata, di dalam melayani jemaat Tuhan, sehingga pelayanan kami kepada jemaat Tuhan dapat senantiasa tetap dilakukan dalam situasi dan kondisi yang terbatas saat ini. Biarlah kami mampu, Tuhan berikan hikmat kejaksanaan dan kreativitas untuk menciptakan suasana dan juga pelayanan yang baru melalui media-media yang ada di tengah-tengah pelayanan yang ada di tengah jemaat ini. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan untuk persiapan sidang Majelis Agung. Kiranya Tuhan juga senantiasa menolong dalam setiap keberadaan situasi yang ada, panitia kecil yang dibentuk dan juga segala perlengkapan yang ada Majelis Agung dalam menata pelaksanaan persidangan Majelis Agung. Tuhan yang pimpin, sehingga pada saatnya pada bulan Agustus manakala persidangan dilaksanakan dengan situasi yang terbatas, tak boleh memutuskan hal-hal yang terbaik bagi pembangunan jemaat Tuhan di GKJW. Kami mendoakan Tuhan untuk para tenaga medis, baik dokter, perawat maupun juga yang lain di dalam menanggulangi maupun juga mencegah penularan COVID-19 ini. Tolong mereka Tuhan, beri kekuatan, kesehatan dan juga hikmat kejaksanaan, terlebih dalam upaya penemuan vaksin virus COVID-19 ini, sehingga vaksin segera ditemukan dan juga upaya penanganan ini boleh berlangsung dengan baik, dan kami boleh melewati pandemi COVID-19 ini bersama dengan Tuhan. Kami juga mendoakan untuk para pemerintah negara kami Indonesia ini Tuhan, para pejabat
Presiden hingga jajaran pemerintahan yang paling bawah. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, untuk mereka boleh memutuskan dan juga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka di dalam membangun bangsa negara kami. Bapa di dalam surga, tak lupa kami mendoakan untuk setiap keluarga demi keluarga, sertai pimpin kami Tuhan di dalam setiap kehidupan keluarga kami. Kami selaku orang tua, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan untuk boleh menjadi orang tua yang baik, orang tua yang diteladani oleh anak-anak kami, sehingga dalam kehidupan keluarga kami tercipta kedamaian dan juga kerukunan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, Kau pimpin, Kau sertai mereka, mereka yang bergumul tentang ekonomi, mereka yang bergumul di dalam keluarga, mereka yang bergumul di dalam pekerjaan mereka, dan juga pergumulan yang lainnya. Tuhan, Engkau yang memampukan mereka, sehingga mereka boleh melewati setiap pergumulan yang ada bersama dengan Engkau. Tak lupa kami juga mendoakan anak-anak kami yang saat ini di masa sekolah daring. Kiranya Tuhan boleh melaksanakan, anak-anak kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, kendati masih harus belajar di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih penyertaan-Mu. Dan segala doa ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengakhiri di dalam ibadah kita pada saat ini, mari kita bersama memujikan dari Kidung Jemaat 339 baitnya yang pertama, Maju Laskar Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Kita senantiasa memiliki semangat kebersamaan di dalam membangun GKJW, gereja kita yang tercinta. Dan kita akhiri ibadah kita, masing-masing dari kita menerima berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan, pertolongan, dan kekuatan yang bersumber dari Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai dalam kehidupan umat-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin.